ya biasa Bang Timo. banyak tadi dari penonton di dalam apresiasi yang sangat luar biasa gitu untuk film. Nggak apalagi dengan acting Basri yang sangat lugas, julid itu bibirnya sampai stroke begitu. Siapa? Ya stroke itu. Kayak berita kamu ya? Gak bercanda. Tapi kalau nggak diberitain segala sesuatunya nggak bisa karena pemberitaan atau apapun itu harus diberitakan secara jelas supaya pemirsa juga belajar dari semua Tangannya Bang kejadian Timo. ada. Aku diberitain terus sama kalian banyak gak seneng aja nggak apa-apa, tapi pemberitaannya mudah-mudahan bisa juga jadi pelajaran untuk semua, yang baik ditiru, yang nggak baik jangan ditiru, semuanya. Jadi contoh Toko ini kenapa aku ambil karena nggak tahu kenapa menyentuh kehidupannya juga, kayaknya kehidupan semua orang. Ketika kita jadi orang yang maksudnya orang tuh kadang harus normal. Orang tuh kalau nggak normal atau nggak kayak orang-orang itu salah. Nah, kadar normal setiap orang tuh apa sih? Batasannya apa? Normal menurut siapa? Sementara setiap orang itu hidupnya, lahirnya beda, orang tuanya beda, pengajarannya beda, masa lalunya beda, trauma di hidupnya beda. Jadi yang dibilang orang nggak normal atau nggak seperti biasa itu apa? Jadi ya, Cocok Toko ini aku belajar untuk menerima ketika kejadian apapun di orang lain. Kita boleh sedih, boleh nggak seneng, boleh apapun, tapi apakah komentar nggak suka atau suka itu harus dikeluarkan karena mungkin jadi baik kita dapat komentar negatif, mungkin jadi baik kita dapat komentar positif, tapi ternyata komentar positif atau negatif dari setiap tindakan orang itu ada impact buat orang lain, ada sampai yang depresi karena dibilang nggak normal, padahal dia nggak tahu masalah apa yang menimpa hidupnya. Terus solusinya apa dia juga nggak tahu gitu. Jadi itu tadi itu. Nah, di era kita ini sama bukan tetangga aja, pertemanan, bahkan di digital, orang yang nggak kenal aja bisa sampai seperti itu ngomongnya. Tapi kalau dianggap tidak normal. Nah, normal atau tidak normal setiap orang? Apakah kamu tahu sejarahnya? Nah, di Cocok Toko ini aku belajar untuk gimana kita menerima suka atau tidak suka komentar dari orang lain menjadi pembelajaran diri. Oh nggak apa-apa, yang penting saya bahagia menghadapi hidup saya. Oh yang penting saya menerima keadaan apapun yang saya jalankan. Tapi kan nggak semua orang bisa terima. Ada yang dikomentari jelek atau bagaimana yang akhirnya depresi, bahkan sampai bunuh diri. Ya, maksud tapi bener loh itu, sampai depresi, sampai ada yang sampai nggak sekolah, nggak bekerja, nggak apapun, resign atau apapun karena dicocotin yang nggak penting sama orang. Nah, jadi ini sebenarnya pembelajaran untuk kita, saya juga ya yang main untuk tahu, oh iya, jadi kita nggak perlu untuk ngikutin apa kata orang. Kata orang yang baik tuh gini, kata orang yang normal tuh gini, kata orang yang paling bagus tuh gini. Tapi apakah normal bagus itu baik untuk kita? Baik untuk hidup kita. Jadi kita sendiri yang tahu diri kita. Makanya harus cari bahagia. berarti cara kamu ibaratnya mendapatkan cibiran dari orang-orang sekitar itu dengan cara diem kah atau seperti apa mungkin? Nggak tahu kan dari. Jadi gimana pembelajarannya menanggapi apapun, yang penting dirinya kita aja. Iya, dirinya kita aja, jalaninya gimana. Semua masalah hidup isinya kan masalah. Tapi bagaimana kita menanggulangi masalah kita sendiri. Kalau orang lain berkomentar itu adalah masalah baru. Aku nggak terlalu pikirin. Di sini jadi siapa dan seperti apa gitu? Di sini jadi bukur. Jadi orang yang sebenarnya bukan gue banget. Ini peran pertama kali saya jadi super judes. Yang lain saya jadi orang susah kebanyakan ya. Terus ya macam-macam. Jadi saya terima ini karena saya pengen coba aja gimana sih rasanya ngomong seenaknya. Ngomong tuh seenaknya banget. So enaknya sampai apapun. Sampai kadang-kadang aku mau ngomong aja nggak tega. Saya mau minta maaf sama bos jari. Aduh aku begini banget ngomongnya, judes banget. Tapi memang ada ternyata orang seperti itu. Tanpa mempedulikan rasa orang lain. Ada, ngomong aja tanpa mempedulikan rasa orang lain, yang penting
dari si orang itu yang paling berasa relate-nya selain jadi karakternya apa? Karakter ini dia nih. Berarti itu seperti Oh Luna, ya. Kayaknya gimana mungkin Kain ya. Nah Luna kemarin aku untuk boleh nggak teman dia untuk acara pelukan ya. Jadi saya punya kain namanya Dini Semesta, di mana itu adalah kain pusaka tekstil. Jadi dari sampah tekstil dicop lagi jadi kapas, kemudian jadi benang, kemudian dipinta lagi jadi tenun. Nah itu dikerjakan sama 1.000 orang. Nah kemudian di kain itu kita buat atau kita melakukan apa namanya pewarnaannya pakai pewarna 11 suku Dayak di Kalimantan. Jadi yang nah kemudian habis itu baru kita namanya teknik ba, dan teknik ba itu tekniknya cuma ciprat, gores itu sebelum Masehi, sebelum kita tahu membatik. Nah lalu tik itu adalah teknik yang sekarang kita udah tahu sih, udah tahu. Nah jadi Luna kemarin pesan Mbak Asri, ayahku udah nggak ada, terus saya punya lukisan, lukisan ayah dan aku, boleh nggak dibatik di kain Dini Semesta. Kemudian ada Sido Mukti, Sido Luhur, terus kemudian ada Cinta Kasih, kemudian ada Naik Derajat, kemudian apa namanya nanti punya keturunan yang baik gitu ya, terus jadi Pulas Asih, dan kemudian dia kan di musik kreatif, jadi ada kreativitasnya, jadi semuanya ditanamkan di situ, sehingga dia bilang papaku nggak bisa lihat aku menikah, jadi ada di kain aku supaya ya jadi sebelum makan saya mau ada gambarnya di kain supaya saya bisa lihat ke sana gitu. Nah kan Max juga gitu, Maxim kan ibunya baru meninggal, kemudian ada foto masa kecilnya Max dan ibunya, jadi untuk Max boleh nggak mama taruh di sini supaya mama tahu saya akan menikah, kemudian bersihkan semuanya, jadi yang di apa namanya dibuatkan, kemudian ya mereka senang gitu karena melalui gambar itu mereka bisa apa namanya menyampaikan kangennya atau rindunya sama ayah dan ibu. Jadi karena kan nggak bisa hadir, jadi saya senang banget bisa ikut juga waktu Luna dan Maxim melakukan apa bukan kemudian sebelum akad nikah. Jadi mudah-mudahan jalannya baik, karena pernikahan memang saya pesan harus equal, kemudian maunya sejahtera di depan bagus bahagia. Jadi mudah-mudahan langgeng terus. Oke. Kemarin Ganti baju dulu, lanjut lagi. Oke. nanti lagi ya, ganti baju dulu ya. Ya.